Berjuanglah untuk menuju 3 masjid sebelum wafat. Tidak peduli urusan rumah yang mewah, tidak peduli urusan mobil yang bagus, tidak peduli dengan urusan dunia beserta isinya, dan itu bukan menjadi tujuan utama dalam hidup, kecuali berjuang mati-matian mengumpulkan harta, menguatkan fisik untuk menziarahi 3 masjid. Nanti siapapun kalau niatnya mantap dan kuat, maka dunia beserta isi ikut kalau tujuannya 3 masjid ini. Dan saya siap sama-sama sharing, bahkan sama-sama memfasilitasi semangat bagaimana kita mewujudkan impian untuk menuju 3 masjid ini. Yang pertama, Masjidil Haram di Makkahil Mukarramah, di Mekah, Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Berdoa, sholat, berzikir, apapun dilakukan di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Saya tidak mampu 100.000 rakaat sholat sunnah, tidak mampu. Dan saya belum pernah nengok ada orang yang mampu melaksanakan 100.000 rakaat sholat sunnah. Tapi dengan sholat sunnah 1 rakaat di Masjidil Haram, maka pahalanya laksana 100.000 rakaat sholat sunnah di masjid biasa. Kedua, Masjid Nabawi fil Madinatul Munawwarah, Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah. Sholat, ibadah, zikir, apapun amal baik di dalamnya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jauh ya ayah-ayah ibunda, dari 100.000 ke 1000. Tapi ini haramain, 2 tanah haram. Pun saya tidak sanggup 1000 rakaat sholat sunnah, pun saya tidak sanggup mengulang-ulang 1000 khatam Al-Quran, tidak sanggup. Dan itu bisa didapatkan pahalanya ketika kita laksanakan di Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinatul Munawwarah. Maka Masjidil Haram, Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga kata Rasul, Masjidil Aqsa fi Filastin, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Zikir, ibadah, baca Quran, amal soleh, laksana, dapat ganjaran 500 kali lipat. Makanya umur umat Muhammad ini, bunda ayahanda yang kami cintai karena Allah, 63 tahun itu istimewa umur Rasul. Lewat 63 tahun dapat bonus. Saya ingat almarhum ayah meninggal umur 63 tahun, tidak dapat bonus. Saya termasuk orang yang hari ini kalau ingat nangis, karena ayah dulu tidak nengok saya seperti ini. Cuman sebelum beliau wafat, saya pegang tangan beliau, saya cium beliau, saya bilang dia doakan ya nanti suatu saat kami bangun pondok pesantren. Makanya ayahanda ibunda yang dapat rezeki berkah umur lewat 63 tahun, mudah-mudahan dapat menjadi orang tua yang bangga dan bahagia punya anak yang soleh solihah dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh orang tua kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketua yayasan, pengurus masjid, Bapak Camat, Bapak Lurah, Komandan CPM, Ketua LPM, Ketua Remaja Masjid, Ketua Panitia. Saya sudah 1,5 tahun Pak tidak ceramah di malam hari. 1,5 tahun. Guru saya Dr.
Muhammad Abdurrahman, seorang ulama di Jawa Barat, dulu menasihati saya. Antum sibuk satu hari 5 kali keliling kemana-mana, mungkin sudah lebih dari 30 provinsi, 18 negara. Allah menakdirkan saya melangkahkan kaki. Saya diuji sakit. Kalau dokter bilang sakit saya parah, kepala saya harus dibor untuk menyedot penggumpalan darah di otak saya. Maka saya tidak pernah lagi tausiah di malam hari, kecuali pagi hari sampai sore. Saya tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pertama saya duduk di kursi dalam tausiah. Saya dulu pantang tausiah duduk di kursi, karena saya harus berjalan berdiri dengan suara lantang menggelegar, dan mungkin sound system Masjid Al-Mustaqim tidak sanggup menerima kadar suara saya. Tapi Allah Maha Kaya. Kata Alinda Zainuddin tadi, beliau harus melebihi dari suara saya, dan malam itu terbukti. 2 orang ini datang ke pondok pesantren cerita tentang anak yatim. Saya berat hati untuk menolak dan tidak punya alasan. Dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah, saya bilang saya tetap mau datang dan tidak mau menolak. Mohon maaf, jangan sampai nanti saya dipanggil orang yang taipau. Karena level taipaunya ada 3. Level biasa saja taipau, level nomor 2 taipau madon, yang nomor 3 yang paling tidak dapat dengar, taipau begerang. Dek beduit, dek bahasa, dek pejabat, tapi bergaya kita ampun. Ini namanya taipau begerang. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk golongan itu. Allah. Saya